eh, untuk jalannya acara webinar kita dari awal hingga akhir nanti. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Anda semua yang sudah bersemangat untuk belajar bersama dan hadir pada acara kita malam ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di webinar Strategi Sukses IELTS. Sebuah acara yang kami harapkan bisa memberikan wawasan dan bekal ilmu berharga bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang berjuang untuk meraih skor IELTS impian. Demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama, ada beberapa aturan sederhana yang perlu kita sepakati. Pertama, kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian juga untuk menonaktifkan mic atau menggunakan fungsi mute selama sesi pemaparan materi berlangsung. Kedua, untuk kamera, kami mohon untuk dinyalakan. Ketiga, jika nanti ada yang ingin bertanya atau berpartisipasi, silakan gunakan fitur raise hand yang tersedia. Keempat, jika ada pertanyaan saat materi disampaikan, silakan simpan dulu pertanyaan, dikarenakan nanti memang akan ada sesi terdedikasi bagi Q&A. Dan jika memang ada pertanyaan yang disampaikan namun audio device-nya mungkin tidak berfungsi, kami merekomendasikan teman-teman sekalian untuk menggunakan fungsi chat di kolom chat, dan tim admin kami akan mengkompil dan merangkum pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua dan akan dijawab juga di sesi Q&A. Untuk yang Oke, baik. Rangkaian acara kita pada malam cukup dapat terbilang cukup padat, namun saya jamin sangat-sangat menarik. Kita akan memulai dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber inti kita, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Dan ada kabar gembira juga. Bagi peserta yang aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan pembicara nanti, kami telah menyiapkan door prize menarik sebagai bentuk apresiasi. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik Anda, siapkan jawaban-jawaban terbaik Anda, dan juga bersiap-siaplah untuk berpartisipasi dan memenangkan door prize menarik ini. Terlebih juga ada informasi tambahan ternyata bagi teman-teman, khususnya bagi teman yang sudah membayar. Teman-teman yang sudah membayar nanti akan ikut tes simulasi speaking. Tes simulasi akan dijadwalkan di hari yang berbeda, dan tim admin WA akan menghubungi langsung secara pribadi. Baik. Baik, tanpa memperpanjang lebar pembicaraan, mari kita segera masuk ke acara inti yang sudah kita nanti-nantikan. Kita sangat beruntung karena pada malam ini kita akan belajar langsung dari seorang expert, dari seorang praktisi yang memang sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Rustian Akbar Gunadi. Beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa. Di antaranya beliau merupakan seorang former TOEFL IBT Test Administrator dan beliau juga merupakan seorang IELTS Test Administrator. Jadi dapat kita pastikan bahwa Bapak Rusdian Gunadi telah memang menguasai bidang ini dan juga memahami seluk-beluk dari tes dan penyelenggaraan sampai penilaian. Dan yang tak kalah membanggakan, beliau juga merupakan seorang penerima beasiswa Fulbright dan juga LPDP. Pengalamannya tentu akan menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk belajar lebih dalam di malam ini. Nah, luar biasa sekali bukan profil pembicarakan kita pada malam ini? Baiklah, langsung saja kita akan simak bersama pemaparan materi yang akan dibawakan oleh beliau. Kepada yang terhormat Bapak Rusdian Akbar Gunadi, waktu, layar, tempat, kami persilakan. Baik, cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, senang sekali ya malam ini bisa berjumpa secara daring. Izin Bapak Ibu sekalian, nama saya Rusdan Akbar Gudadi dan memang saya senang sekali bisa berbagi hari ini, terutama berbagi pengalaman saya sebagai pengajar persiapan IELTS, juga sebagai test administrator dan observer. Tentu saja dengan segala kerendahan hati saya di sini ingin berbagi pengalaman praktis Bapak Ibu ya, karena kalau pengalaman teoritis mungkin Bapak Ibu sudah sering, apalagi ketika saya lihat di webinar di WhatsApp, pollingnya banyak yang sekarang sedang mandiri ya, sedang mempelajari IELTS. Saya akan membagikan fokus kepada tips-tips yang praktis atau tips-tips yang memang mungkin Bapak Ibu belum ketahui. So,
without further ado, di sini juga saya ditemani oleh Barry Cooper. Jadi saya sering panggil beliau Pak Barry. Okay, he is from London. Saya tidak tahu apakah beliau sekarang sudah aktif atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti, insya Allah untuk bagian speaking akan langsung di lead atau langsung dipandu bersama Pak Barry atau Barry Cooper ini. Jadi langsung saya mulai Bapak Ibu ya. Oke, saya mau cek dulu Pak Faiz, apakah layar saya tidak sudah terlihat? Apakah suara saya jelas? Terlihat dan crystal clear. Baik, baik, thank you ya, terima kasih. Jadi teman-teman yang sudah tahu mungkin mulai bosan dengan apa itu IELTS. Intinya adalah salah satu tes kecakapan. Bahkan sekarang paling populer Bapak Ibu dibandingkan TOEFL IBT, TOEFL ITP, Duolingo dan beberapa tes yang baru ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya bukan apa itu IELTS, tapi apakah Bapak Ibu butuh IELTS atau tidak. Itu sih yang pertama kali saya harus tanyakan kepada Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu harus jawab lagi, apakah benar Bapak Ibu perlu IELTS? Kenapa? Karena jangan sampai Bapak Ibu yang sudah mungkin sekarang sibuk mempersiapkan IELTS tanpa diketahui mau dipakai untuk apa. Ya, jadi pertanyaannya bukan untuk apa IELTS, tapi apakah Bapak Ibu benar-benar perlu IELTS. Caranya mungkin Bapak Ibu silahkan cek langsung di dokumen beasiswa, di dokumen lowongan kerja, atau di dokumen apapun, apakah mereka benar-benar meminta skor IELTS sebagai sertifikat. Itu sebelum kita lanjut ya. Jadi nanti mungkin dibaca lagi. Karena kadang-kadang banyak orang yang sudah menghabiskan waktu banyak, ternyata memang tidak perlu IELTS gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk meningkatkan skill dan sertifikat juga memang bagus Grace, ya aku nanti seperti aja itu. makannya ya. Ya, baik. Jadi there are two types of IELTS test, ada yang academic, ada yang general training. Jadi bisa Bapak Ibu lihat sekalian, untuk academic itu biasanya untuk universitas atau belajar di luar negeri. Kalau untuk general training untuk bekerja atau misalnya untuk belajar tapi di luar kajian atau di luar konteks universitas bisa. Tapi sekali lagi, jika dokumen Bapak Ibu meminta spesifik jenis proficiency test, itu harus diikuti. Jangan sampai Ibu mempersiapkan general training, tetapi dimintanya akademik. Sebaliknya ya, jangan sampai salah menyiapkan atau mempersiapkan, karena biar tidak terbuang ya, seperti itu. Test format beberapa dari Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi buat yang baru-baru, Bapak Ibu bayangkan selama kurang lebih 2 jam setengah atau lebih dari 2 jam setengah Bapak Ibu harus mengerjakan soal. In some cases di 2 hari, dibagi ke dalam 2 hari. When I was the observer, ketika saya jadi observer di Bandung, waktu itu saya masih ingat observer di British Council Bandung, mereka menyelenggarakan IELTS selama 2 hari Bapak Ibu. Jadi listening, reading, writing di hari pertama, speakingnya terpisah di hari kedua dengan examiner. Jadi bayangkan akan serepot itu, akan seperti itu ya. Biasanya mereka menyelenggarakan di hotel, di mungkin sekolah yang memang sudah standar, seperti itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu akan melaksanakan tes selama itu ya. Di listeningnya 30 menit. Kalau di computer base, kalau di paper base 40 menit, readingnya 60, writing 60 juga, speakingnya variate. Bisa 11 sampai 14 ya, dengan pembicara langsung atau examiner langsung. Langsung aja Bapak Ibu, saya tidak mau berlama-lama. Jadi untuk informasi yang dasar yang tadi mungkin hanya sekilas. Kalau Bapak Ibu ingin tahu mengenai detail dan lain-lain, silahkan tanyakan nanti atau mungkin bisa cari sendiri. Karena memang yang saya ingin tawarkan adalah strategi yang saya bisa bilang lahirkan dari pengalaman saya. Listening section adalah bagian listening atau bagian tes yang pertama dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memakai atau mengambil computer test, bayangkan di depan komputer ya, dan siap-siap mengerjakan soal listening. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya bahwa listening itu masalahnya adalah mood dan time management, terutama di mood atau di mentality. Karena dari awal
kita harus memanage mentality kita. Jadi kalau dari awalnya sudah baik, insya Allah kesananya juga lancar. Tapi dari awalnya sudah panik karena listening itu tidak bisa di pause, maka pengaruhnya besar. Saya mengatakan ini bukan dari teori, tapi saya melihat langsung bahwa ketika saya mengawasi atau menjadi task administrator, banyak sekali yang sudah persiapan berbulan-bulan, kandas atau panik karena memang tidak terbiasa dengan adrenalin di listening dan moodnya langsung drop sehingga reading, writing, dan apalagi speakingnya. Kalau speaking sih enggak karena memang terpisah harinya, tapi reading, writingnya kurang maksimal. Jadi ini masalah mentality dan masalah mood atau bisa dibilang kita mainnya uh, awalnya baik, kesannya juga baik. Oleh karena itu perlu hati-hati ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya redundant dalam listening. Artinya tidak semua bagian listening Bapak Ibu harus perhatikan. Itulah yang akan saya bahas kali ini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu melihat soal listening langsung baca katanya. Jangan dengarkan narator karena memang biasanya kontennya sama dan Ibu bisa dapatkan di YouTube banyak. Langsung fokus ke pertanyaan. Kemudian Bapak, saya tuh jarang ada exposure menonton atau mendengarkan bahasa Inggris, suka cepat, terlalu cepat. Kadang-kadang Bapak Ibu bisa mengandalkan signpost words atau kata sambung ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih aware, nanti kata sambung bisa membantu Bapak Ibu. Itu tips yang general. Yang selanjutnya, jangan pernah mengosongkan jawaban Bapak Ibu, tenang saja, tidak ada skor negatif, ya, tidak ada pengurangan. Jadi silakan isi, walaupun Bapak Ibu tidak yakin, isi saja. Insya Allah tidak ada ruginya. Mungkin bisa kalau Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu bisa benar dalam menjawab. Terutama kalau jawabannya jawaban pendek ya. Nanti kita lihat. Yang terakhir, untuk paper based atau test listening menggunakan kertas, Bapak Ibu akan diberikan waktu tambahan 10 menit untuk transfer dari modul. Jadi bayangkan Bapak Ibu mengerjakan soal di modulnya, dicoret-coret modulnya, lalu ditransfer ke dalam answer sheet. Nah, disitulah tempat ibu-ibu secara practically bisa meningkatkan kualitas jawaban dengan cara proofreading atau check spelling. Dari pengalaman saya mengetes sekitar 300-an hasil IELTS test, listening sayangnya the most common errors in listening test itu di spelling. Sayang sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah yakin ternyata kurang S, ternyata kurang double L, ternyata O-nya malah ditulis U dan kawan-kawan. Maka dari itu jangan remehkan spelling. Karena spelling itu berarti dan mempengaruhi nilai. Untuk capitalization-nya gimana? Kalau platform sekarang di current policy itu tidak ada sensitif. Jadi Bapak Ibu mau menulis pakai all caps, mau lower caps, mau dicampur, asal tidak berlebihan juga bisa ya. Jadi jangan khawatir mengenai capitalization atau casing ya. Nah, tapi bukan ini yang jadi inti dari webinar ini Bapak Ibu. Jadi saya ingin menawarkan pengalaman saya mengenai advanced tips. Jadi mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar atau mungkin sudah. Jadi ada yang namanya advanced tips. Ada CPC, Context Awareness, Predictions, and Confirmations. Bapak Ibu masih ingat waktu pertama kali sebelum slide ini, saya bilang bahwa ketika mulai listening, jangan hiraukan atau acuhkan greeting, acuhkan narrator, acuhkan opening. Bapak Ibu harus langsung baca. Even better, ya. Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari itu. Bapak Ibu bisa melakukan lebih dari hanya membaca. Kita akan bahas. Yang pertama, konteks awareness. Bapak Ibu mau keluar negeri nih, mau kuliah di tes bahasa Inggris, otomatis tesnya itu akan berhubungan dengan perkuliahan Bapak Ibu. Oleh karena itu, semua soal listening di IELTS itu dirancang khusus untuk memastikan kalau misalnya Bapak Ibu keluar negeri tidak mendapatkan masalah yang besar ketika kuliah. Konteksnya pun sekitar kuliah dan sekitar benda apa konteks-konteks di mahasiswa seperti itu. Makanya sangat penting Bapak Ibu untuk terbiasa dengan konteksnya. Ya, kita coba latih misalnya. Nah,
Sekarang kita mau latih, tapi saya pengen Bapak Ibu berpartisipasi ya. Jadi aturannya seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu acungkan tangan jika Bapak Ibu bersedia untuk saya tanyai atau bersedia untuk diskusi dengan saya. Ya, sekali lagi silakan Bapak Ibu acungkan tangan atau raise hand. Kalau misalnya Bapak Ibu bersedia untuk, oke, apa, bersedia untuk saya tanyai atau saya masukkan ke dalam diskusinya. Oke, baik. Kak Nabila, halo Kak. Halo Kak, Halo Kak, apa kabar? I'm good. Good, thank you ya. Sekarang lagi musim dingin atau lagi musim hujan dari sana Kak Nabila? No, the weather is so good. Oh, With good, good. It's nice to hear that. Oke, Kak Nabila, jadi kita langsung aja ya Kak ya. Kak, menurut Kakak yang ada di depan Kakak ini konteksnya apa sih? um, I think it's asking about the position of the place. The place ya. Jadi menurut Ye- Kak Nabila soal ini mengenai tempat ya. Yes. Oke, thank you. Nah, oke kita lebih spesifik ya. Kita lebih spesifik. Coba saya pengen dengar atau berkabar dengan Kak Aiba. Maaf, Kak Rinrin. Ya, Halo Kak Rinrin, selamat halo, malam. malam. Kak Rinrin boleh dibantu menurut Kak Rinrin ini konteks soalnya di mana dan tentang apa nih? Ini tentang kereta api ini. Kereta api, Seharusnya good. jadwal kereta api. Yes, yes. Oke, sip, sip. Gitu ya teman-teman. Makasih Kak Rinrin, sehat selalu ya. Betul teman-teman. Jadi memang kadang-kadang topiknya nggak jauh dari sekitar yang kita alami, hanya kita terlanjur panik aja gitu ya. Ini soal kereta api kok gitu. Itu yang pertama, konteks awareness. Caranya apa? Bapak Ibu browsing, googling soal hal sebanyak-banyaknya, tidak usah dijawab, cuma lihat dan tebak konteksnya apa. Banyak ya di googling, banyak ada soal section 1, section 2, lihat aja dan tebak konteksnya apa. Oke, itu yang harus dilakukan pertama. Familiar dengan konteks. Oke, lagi nih. Nah, Kak Shintama, halo Kak. Kalau mungkin lagi ini ya, lagi ada tadarus, tidak apa-apa mungkin sama orang lain dulu ya Kak. Oh, Eh, oke. Tadi yang tadarus dari Kak Shintama bukan? Gimana, Kak? Oke, oke. Kak Shintama boleh dibantu ya? Mhm. Ya kalau menurut Kak Shintama yang di layar ini tentang apa sih konteksnya? Em, Tentang venue ya, Hmm. pemilihan bukan venue, pemilihan venue untuk rental companies. Iya, iya, bro. Jadi ini ya perusahaan peminjaman furniture ya. Terima kasih, Kak. Oke, jadi itu. Teman-teman latih terus diulang-ulang, nggak usah dijawab langsung, tapi latih sebanyak-banyaknya. Teman-teman pasti sadar kok, oh ternyata ada soal seperti ini. Ternyata ada soal yang menanyakan mengenai tempat ABCD. Itu penting karena banyak yang unexpected, teman-teman. Di bulan kemarin Agustus terutama di writing banyak terlahir soal-soal baru terutama di writing task 2. Soal-soalnya memang sangat baru, ada yang berhubungan dengan AI, ada yang berhubungan dengan konflik di dunia dan kawan-kawan. Makanya kadang-kadang kita panik kok ditanyain seperti ini karena kita nggak pernah tahu konteksnya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Pertama konteks awareness-nya ditingkatkan ya. Yang kedua, predictions ini teman-teman ya, saya mau kasih tips advance yang menarik sekali saya temukan dari orang yang mengerjakan IELTS waktu itu. Tahun lalu kalau tidak salah. Jadi, dia punya kebiasaan unik teman-teman. Jadi, biasanya kan kita lihat langsung baca. Dia lebih keren lagi teman-teman. Dia langsung nulis jawaban sementara atau prediksi jawaban sementara. Kok aneh ya? Tapi setelah dipikir-pikir, it works very well. Kita latih ya. Saya mau ngobrol sama eh, Kak Kak Roprop. Halo Kak. Halo Kak, Halo, selamat malam. selamat malam. Oke, jadi gini Kak. Jadi saya akan membacakan apa soal yang di depan nih. Ya, Kira-kira
kakak silahkan sebutkan asal saja yang bisa melengkapi kalimat di depan. Okay. Oke, kita mulai ya. Yeah. Express train leaves at 10 a.m. Okay, good. Nearest station is Tanah Abang Station. good. Number 606 bus goes to. Sudimara Station. Okay, number blah 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 bus goes to station. Number what? 100. Good. Earlier bus leaves at. Bintaro. Good, thank you. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi para pembelajar dewasa itu sudah bisa memprediksi. Nanti saya jelaskan kenapa kita bisa memprediksi dari awal. Ada apa benefitnya? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Next, saya mau ngobrol sama Kak. Satu lagi siapa ya? Oke, Kak Yusi. Halo Kak. Oke, mungkin. Halo, ya Kak. Halo, dibantu ya Kak. Oke, langsung ya. Oke. Prices range from $105 to $110. okay, good. The furniture is very Expensive. okay. Special offer, free. Free. Free sofas with Free every sofa, living room okay. set. Okay, interesting. Number 4, blah blah blah, and Oliver. Hans and Oliver. Okay, Movement's prices 12% monthly fee for For this month. this month. Good. Terima kasih Kak. Oke, gitu ya. Sekarang saya bahas tujuannya apa sih teman-teman? Tujuannya kita mengurangi beban otak kita. Kalau kita membaca dan kita baca mungkin tips-tips di luar sana ya, bilang oh kalau misalnya mau ada soal seperti ini, tentukan ini mau noun, mau number atau mau name. Itu ada step tambahan. Kenapa kita nggak langsung saja tebak hasilnya apa? Ketika kita udah tebak prediksinya apa, otak kita secara tidak sadar akan bersiap-siap mendeteksi ketika nanti audionya sudah atau sedang berlangsung. Sekali lagi ya, sebelum audionya berlangsung pun kita bisa mengisi langsung. Ketika audionya berlangsung, kita bisa mengkonfirmasi prediksi kita dan otak kita akan secara otomatis menuju jawaban itu. Jadi bukan lagi yang namanya answering questions, tetapi confirming the predictions. Itu adalah CPC yang mungkin bisa dibilang saya temukan di beberapa examiner atau beberapa peserta ya. Jadi bukan lagi menjawab pertanyaan, tetapi mengkonfirmasi tebakan kita, which is actually easier kalau kita lihat bebannya ya, seperti itu. Ya, jadi itu ya untuk listening. Teman-teman, saya sebenarnya pengen banget memberikan banyak tips, cuman sayangnya waktu kita terbatas ya. Jadi saya mau langsung ke reading. Oke, yang teman-teman yang resen jangan diturunin ya, nanti kita tanya lagi ya. Oke, nah ini nih. Sekarang kita semuanya latihan, terutama orang-orang yang resen. Jadi ya, saya akan mainkan practice test listening. Silakan teman-teman jawab di Zoom, ya, Zoom chat maaf. Jawab di Zoom chat, oke? Sekali lagi saya akan mainkan listeningnya, nanti jawab di Zoom chat. Oke, kita lihat share computer sound. Oke, stereo. IELTS listening, prediction. Oke, kedengaran nggak teman-teman? Oke? Kedengaran, Oke. Kak. Kedengaran. Oke, sip. Oke, silakan langsung diprediksi dalam hati, mau ditulis, mau dipikirin, silakan boleh. Ya. Sorry, tapi kayaknya agak kecil deh suaranya. Ada kecil. Oke, terima kasih Kak. Saya akan naikkan lagi ya. Saya akan coba naikkan lagi volumenya, mungkin lebih keras di sini ya. Oke. Wah, ini udah maksimal nih. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Oke. IELTS listening, prediction, practice test. Part 1. Listen to the conversation for question number 1 until 10. Good evening, Caterpin Community Center. David speaking. How can I help you? Hello. I'm calling to inquire about the evening classes you offer. I saw an advertisement in the local paper.
Certainly, we have a new schedule of classes that started this month. Are you interested in anything in particular? I was hoping to find a creative writing class. My name is Anissa, by the way. Anissa Setiadi. Hello, Anissa. Let me check for you. Yes, we do have a creative writing workshop. It's very popular. Oh, wonderful. What day is it on? It runs every Wednesday evening. And the time? It starts at 6:30 p.m. and finishes at 8:30 p.m. That sounds perfect. Is there a fee for the course? Yes, it's 450,000 Indonesian rupiah for the full 8-week course. That includes all materials. Okay. And who is the instructor? The instructor is Mr. Budi Santoso. That's Santoso. He's a well-known local author. That's impressive. Where exactly is the community center located? We are at 15 Kencana Street, right next to the post office. Great. Okay, I think I'd like to register. Are there any other interesting classes on Wednesday nights? I have a friend who might be interested. Let me see. On Wednesday, Oke. Oke, jadi teman-teman mohon maaf saya tadi ada yang nanya Kak Puspa ya bilang part 3 ada part 4 paling angker. Betul Kak, paling angker. Tapi mohon maaf saya tidak bahas hari ini karena terbatas waktunya. Tapi yang bisa saya bilang adalah bahwa prediction itu works for sections atau most of the part, apalagi section 4 Kak. Kalau section 4 itu justru lebih enak kalau kita mau predictions karena udah jelas semuanya kemungkinan besar berbentuk noun atau kata benda. Tetapi jarang-jarang ada yang mau berani predictions. Padahal topik-topik section 4 itu bahkan tidak jauh dari cakupan konteks kita sehari-hari atau sebagai pembelajar gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi saya tidak akan bahas. Saya mau langsung tunjukkan jawabannya ya. Iya. Nah, selamat buat teman-teman yang salah. Bukan ini ya, maaf saya salah. Oke. Nah, ini. Selamat buat teman-teman yang benar ya. Jadi untuk ini saya tidak akan berikan hadiah karena benar karena susah banget untuk mengeceknya. Jadi teman-teman perhatikan ketika saya mencoba play, ketika saya naikin volume, ketika si operatornya memberikan contoh, ketika dia di awal-awal greeting dan kawan-kawan, harusnya teman-teman itu jangan terdistract sama itu. Harusnya langsung prediksi jawabannya. Itu skill yang berarti. Lumayan lama kok teman-teman. Dari awal listening itu ada space dari 30 sampai 60 detik loh. Itu kalau dikonversi ke dalam jawaban itu lumayan bisa beberapa soal. Gunanya apa? Moodnya kita jadi enak loh kalau udah section 1 lancar itu. Kita lagi ke bawahnya enak aja, kayak ngerasa pede. Jadi itu punya impact yang benar, yang besar untuk performance selanjutnya. Tapi kalau dari awal udah panik, kenyataannya yang saya lihat itu banyak orang yang bisa dibilang ya kurang bagus lah dalam hal listening, bahkan readingnya pun jadi berantakan gitu ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, saya tidak bisa lanjut ke yang lain karena saya pengennya semuanya ya. Saya juga pengen sama ngajarin sampai ke spelling sama yang lain. Cuman mohon maaf karena saya tidak mau terlalu malam dan nanti mungkin kita akan ada sesi berikutnya ya untuk khusus, dan nanti akan saya ajarkan atau saya tawarkan beberapa fitur yang bisa menguntungkan teman-teman di section yang lain. Reading section yang paling, ini lanjut ya teman-teman. Reading section adalah bagian yang paling bikin orang pusing, bikin orang ini ribet katanya. Jawabannya sederhana, karena kita nggak biasa membaca teks sepanjang itu. Logikanya, kalau teman-teman takut dengan reading sectionnya IELTS, apalagi nanti kuliah yang membaca buku-buku, itu loh. Ya teman-teman yang punya mimpi yang tinggi harus siap untuk work extra hard. Buat teman-teman S2, S3 mungkin tahu ya berapa referensi yang diberikan oleh dosen setiap mata kuliah. Saya sekarang S2, kadang-kadang waktu saya di US belajar mata kuliah itu sampai 6-7 buku. Semua dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih mengeluh dalam hal reading sections, berarti memang teman-teman belum siap. Makanya kita paksakan untuk siap. Tapi ada yang namanya teknik efficient reading.
Yang pertama, skimming. Wah, ini standar semua teman-teman. Tapi buat yang belum tahu, skimming itu adalah reading very fast, membaca cepat. Tujuannya untuk dapat gist atau main idea. Kang, vocabulary-nya susah banget ini. Jangan dibaca. Jangan dipedulikan. Fokus on the easy words. Ignore hard vocabularies atau hard words. Maksudnya gimana, Kang? Kita lagi baca nih. Ketemu satu kata yang nggak tahu artinya apa. Kan kadang-kadang kesel ya. Ini apa artinya? Apa? Jangan terlalu dipedulikan terlalu lama, apalagi sampai bermenit-menit. Jangan. Maksimal 3, 4, sampai 5 detik lah pikirin. Siapa tahu mungkin lupa. Tetapi logically teman-teman, if you don't know the words and it's not in your head, then there is no way for you to retrieve that. Kalau nggak tahu ya udah nggak tahu aja, dan memang mungkin tidak perlu tahu dan tidak penting gitu. Jadi hard words tidak usah dipedulikan. Karena akan terbangun kalau misalnya sudah ada full reading atau comprehensive reading nantinya. Jangan habiskan waktu di satu kata teman-teman ya. Understand the big pictures, not every detail. Karena every detail itu nanti di level berikutnya. Pertama, biasakan skim. Ya, biasakan skim. Ada teks panjang nih, skim dulu aja. Dari awal sampai akhir cepat. Ya, cari arti besarnya, bukan arti detailnya. Itu skim. Ya, bisa Kak? Bisa. Sangat bisa. Saya sering seperti itu. Karena tujuan saya percaya bahwa walaupun cepat, masing-masing paragraf itu saling mendukung comprehension. Jadi jangan takut, mungkin paragraf 1 nggak ngerti. Now after you read that paragraph, maybe by that time you will understand the whole passage. Maybe, I don't know. Tapi intinya akan dibangun comprehension yang cukup ketika teman-teman move on dan cepat membaca. Gitu ya. Next. Langsung ke pertanyaan teman-teman. Langsung baca pertanyaannya. Jangan bolak-balik terus tuh teks. Biarin aja dulu. Read the question carefully. Ada beberapa jenis pertanyaan, tapi saya akan bahas di sini ya. Mungkin teman-teman bisa atau sudah mungkin belajar. Ini yang sulit teman-teman. Kadang-kadang keyword di questions itu tidak sama dengan yang di passage. Jadi saya akan kasih tahu maksudnya apa. Ya. Jadi baca dulu pertanyaannya. Tadi ingat nggak ketika skimming? Kalau teman-teman latihan skimmingnya bagus, selain teman-teman dapat general big picture-nya, teman-teman akan membangun suatu kebiasaan untuk tahu part in which information is stored. Misalnya ada part nih, ada informasi A, di mana ya? Di tengah, di awal, atau di akhir. Kalau udah terlatih, teman-teman akan tahu, oh jawaban ini ada di paragraf 1. Oh, ada di paragraf akhir. Dan ada pola teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, most of the questions follows the order of the ideas. Nomor 1 jawabannya paragraf 1 nih. Nomor 2 pasti setelah paragraf 1. Nomor 3 pasti di paragraf 3 mungkin, atau 4. Soal nomor 5 dan kawan-kawan di akhir nggak akan lagi dicari di awal. Karena kita mengikuti the order of the paragraph. Kalau udah tahu kayak gitu, kita bisa, we are going to look for exact information, but in a very specific paragraph. Nggak langsung semua dibaca lagi, nggak kayak gitu. Sulit, rumit, pusing, wajar. Again, dengan teman-teman memutuskan untuk take the IELTS test, teman-teman harus komitmen. Karena nggak banyak loh orang yang mau sampai segininya mau belajar. Sama teman-teman yang lain misalnya di kampus, yang lain mah pengennya nggak usah IELTS, ITP TOEFL aja yang lebih gampang. Teman-teman itu orang-orang spesial, berarti harus spesial juga effortnya. Harus lebih dari yang lain. Di antaranya harus berlatih di skimming. Sebenarnya reasonable karena nanti di kuliah juga ini ya, berfungsi gitu ya. Sebagai baca buku kan nggak usah per kata gitu. Nah, ini yang ketiga yang sering dilewatkan oleh para peserta. Checking the answers. Yang paling sulit, teman-teman. Karena kadang-kadang kita kepedean nih. Udah pede. Ini pasti benar. Tiba-tiba kok jadi salah ya. Karena simply you don't check the answer and you cannot prove the answer or the proof in the text. Nggak ada buktinya. Cuma feeling aja. Cuma, oh ini make sense ya. Udah ini. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ada proof-nya. Kita akan latih besok. Sekarang ya. Nah, skimming, answer the questions, and lastly, check the answer. Kamu belum ngerti, kita pakai contoh, oke? Sekali lagi, yang saya jangan tutup dulu ya, kita akan latihan.
After this, I will display some sort of two paragraph. It is part of the longer passage. Teman-teman langsung praktekkan skimming, oke? Karena skimming saya tidak akan berikan lambat, saya akan berikan agak cepat, mungkin probably like 20 to 30 seconds, ya. Siap-siap ya teman-teman, fokus di kamera, fokus di layar ya teman-teman. Kalau nggak kebaca bilang, tapi insya Allah lumayan gede itunya teksnya ya. Siap-siap nih, oke? Oke, silakan. Oke, aku tanya langsung ya. Siap-siap nih yang saya tanya nih. Oke, View. Kak Gilang, halo Kak, selamat malam. Oke, Halo, selamat oke. malam. Selamat malam Kak, apa kabar? I'm good, I'm good. How are you? Good. Kira-kira tentang apa sih dua paragraf ini Kak? This is about the role of sound in underwater, and the scientists use these tools to advance the underwater acoustic to improve the ability to map and restore the ocean floor and understand marine life behavior. Good. Sip, keren ya. Thank you. Oke, udah nih tahu artinya. Saya tidak akan tanya semuanya, mohon maaf ya teman-temannya, tapi kurang lebih seperti itu. Langsung kita ke pertanyaan. Tapi teman-teman mungkin lihat ada beberapa kata yang memang bisa membantu komprehensi, tetapi tidak sulit-sulit amat kayak sound, travel, sound waves, vibrate, and listen. Itu keyword yang teman-teman harus perhatikan, jangan yang scattered. Kalau tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak tahu udahlah. Ya, insya Allah nanti akan terbangun sendirinya. Ya, minimal tidak mengganggu time management. Oke. Silakan. Ini 3 pertanyaan dulu aja ya, karena memang waktunya terbatas. 3 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab di Zoom chat 1, 2, dan 3. Kalau 1 alfabet, kalau 2 true, false, atau given, kalau nomor 3 kata atau frase ya, silakan. Oh, sip. Makasih Pak Kak Tita, makasih. Oke, Kak Nanda, keren. 3 aja langsung boleh, 1 aja juga boleh, tenang aja lah. Kita nyantai aja dulu ya. Oke, true. Oke. Wah, keren. Saya juga tadi kaget. Wah, udah sampai 6 nih, keren banget ya. Mudah-mudahan dengan ada webinar ini bisa lebih ya. Kayaknya kalau yang 6 itu kayak mereka nyarinya yang standarnya 7,5 deh ya, kayak di Ivy League-nya di Amerika ya. Waktu itu juga Harvard waktu itu masih 7,0, sekarang atau berapa. Tapi good luck ya buat yang high achiever ya. Oke, sip. Good. Now, buat yang sudah mencoba, kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak. Nah, walaupun yakin, teman-teman sempatkan atau latihlah kemampuan untuk mengkonfirmasi jawaban. Ya, misalnya nih, yang A. Jawabannya kebanyakan ada yang A, ada yang B gitu ya. Ada juga yang C, tidak ada ya. Kita lihat jawaban terbanyak B. It can cover large area. Oke, sekarang saya mau tanya nih ke orang yang ada di sini mungkin ya. Teh siapa? Oh, Teh Santi. Halo Teh. Hadir Kak. Oke Teh. Teh kenapa menjawab A Teh? Kenapa what is the main advantage of using sound underwater itu karena dia sound itu lebih cepat
masuk ke dalam air gitu. Oke, good. Maksudnya Jadi masuk keywordnya dalam air dia tidak perlu tambahan media. ah, Ya, dia hanya berupa molekul yang bisa langsung itu turns out that for penetrating water, jadi hanya langsung penetrasi tanpa harus ada hambatan, ada media atau filter apa-apa oke, seperti itu. oke. Jadi keywordnya cepat ya, kayak keywordnya kata Unlike cepat. dan itu di kalimat ketiga ada disebutkan unlike light, tidak seperti Aha. cahaya yang quickly scattered and absorbed. Jadi sebenarnya gelombang suara itu lebih gampang masuk ke dalam air. Oke, oke, oke. Jadi kata kuncinya cepat ya. Jadi Ya. katanya cepat. Oke. Kalau di teks boleh tahu kalau menurut kakak ada vocabulary yang bilang kata cepat tidak? Quickly scattered. Jadi kalau Oke. dia kan membandingkan mengkontras dengan cahaya. Ini kan kita Mhm, membahasnya mhm. tentang sound. Jadi dia bandingin dengan cahaya. Cahaya itu cepat terpecah terserat. Tapi kalau dibanding ada kontras dengan dia berarti di sini dia scattered ya. Yang saya pikir tuh dia quickly scatterednya yang bikin dia kontras dengan sound. Oke, oke, oke. Sip. Jadi kata salah satu peserta, kata quickly yang jadi keyword atau penentu. Good job. Saya belum bilang poinnya bukan benar dan salah, teman-teman. Poinnya adalah bagaimana kita mencari mencari hal yang sama antara paragraf dengan questions. Ada kata quickly yang sebenarnya langsung ada ini quickly, ini quickly. Sekarang saya mau nanya ke yang beda pendapatnya nih. Katanya, oh Kak Fatan, halo Kak, Kakak bisa on mic? Oke, kayaknya Kak Fatan nggak bisa ya, nggak apa-apa lah. Namanya saya, ini Kak Zero, Kak Zero Soul, nah, namanya bagus nih. Halo Kak. Ya Kak. Oke, Kak Zero menjawab B ya, kenapa Kak menjawab B? Oh. Aduh. Kenapa? Ya, silakan Kak. Oh, jawabannya itu kenapa bisa itu? Karena apa namanya? Suara itu merambat di dalam air lebih jauh dibandingkan cahaya, sehingga jangkauannya lebih luas. Oke, jadi Jadi jawaban keywordnya saya jauh ya. Jauh dan jangkauan iya. luas ya Kak ya. Oke, oke. Kalau di paragraf boleh tahu menurut Kakak kata apa yang artinya jauh dan jangkauannya? Halo? Halo, kalau di paragraf menurut Kakak kata apa yang artinya jauh dan yang lain bisa jawab juga ya di chat by the way. Jadi kata apa yang membuktikan kalau jawabannya itu? Jadi paraphrase dari kata cover large area itu di teksnya kata apa atau frase apa? Itu investigator have long been by sound and di paragraf yang di kalimat kedua paragraf pertama. Kata apa Kak? Kalau boleh tahu ya? Itu di paragraf pertama Kak itu. Kata apa? Kan itu jauh nih, jauh. Iya, itu katanya apanya? Itu travel long long distance ya. Oke, sip. Gitu ya, oke. Jadi proof-nya adalah kata long distance yang artinya mirip dengan large area. Walaupun memang tidak sama ya kayak, tapi artinya kurang lebih sama. Itu yang menurut saya ada proof-nya berupa paraphrase. Dan kadang-kadang justru yang quickly ini yang membuat terkecoh. Teman-teman kalau misalnya lihat di chat itu suka di chat Zoom udah ada yang saling diskusi nih, bagus nih. Jadi bagus teman-teman. Jadi ternyata ada yang bisa mengecoh. Quickly memang ada di sini. Tetapi quickly-nya quickly apa ya? Jadi kan apakah quickly scattered and absorbed from wave? Apakah quickly apa? Jadi gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak cukup quickly-nya sama, tapi ketika dibaca keseluruhan artinya berbeda. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, saya lupa namanya, mohon maaf. Sama ya teman-teman. Ya, terima kasih saya Kak ya, gitu ya. Jadi ada proof-nya. Oke, saya udah diperingati oleh timekeeper katanya udah mau habis waktunya apa. Jadi intinya adalah teman-teman, the final and the most difficult stage is to check
and to prove that your answer is correct by simply finding out the phrase or the synonyms of the answers. Karena kadang-kadang tidak semudah ada jawabannya sama di teksnya sama, tidak seperti itu. Kadang-kadang ada paraphrase, ada synonyms, bahkan kadang-kadang ada elaborations. Saya ingin mengomentari jawabannya apa sih Kak? Ya jawabannya B, ya, karena memang itu yang the best answer, ya, the best answer. Gitu ya. Buat teman-teman yang masih mau debat silahkan di Zoom, saya senang sekali ketemu, tapi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama ya, kayak gitu. Oke, ini other tipsnya ya. Simulasinya harus sering-sering ya, kayak gitu. Manage your time, read instruction, underline key information. Writing section. Maaf kalau saya terasa terburu-buru, tapi ini yang paling menggemaskan. Writing section itu harus berjalan dari belakang, harus dimulai dari akhir. Maksudnya apa, Kak? Jangan habiskan terlalu banyak waktu untuk melatih kemampuan dasar teman-teman. Instead, langsung mulai dari ujung. Ujung dari writing sections adalah band atau nilai. Band didapatkan karena ada descriptors, ada yang namanya indikator. Jadi jangan terlalu sering-sering ningkatin skill basic atau skill dasar, jangan kebanyakan belajar grammar lagi, jangan kebanyakan ngafal vocabulary dulu. Tapi kalau mau praktis, ujungnya yaitu band descriptors. Apa ini Kak? Buat teman-teman yang sudah latihan pasti sudah mengenal ini. Ini namanya writing band descriptors, terutama di sini writing task 1 ya. Ini teman-teman bisa cari di mana-mana ada ya. Tapi kalau mau yang gampang carinya di British Council yang memang official ya. Nah, ini adalah beberapa aspek atau beberapa indikator yang bisa membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bandnya 8, ya cukup lakukan hal ini. Saya terlalu menggampangkan ya. Intinya sama ya gitu. Tapi kalau teman-teman, Kak saya nggak mau 4, ya udah jangan lakukan yang 4. By the way ini sampai 9 ya, di bawah itu ada 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi inilah band descriptors. Cari di Google, writing band descriptors. Itu yang harus teman-teman kejar. Kalau teman-teman melakukan hal-hal ini akan dapat nilainya. Kak saya targetnya mau masuk misalnya di Jerman IELTS-nya minimal 7, ya udah teman-teman baca nomor 7 baik-baik. Tapi Kak banyak banget nih indikatornya. Nah, teman-teman kalau teman-teman Bapak Ibu lihat bahwa keempat aspek ini punya karakteristik yang unik, bahkan bisa dibilang bertolak belakang. Task achievement adalah bagaimana kita menjawab dengan tepat dan sesuai dengan yang ditanyakan. Coherence and cohesion adalah organisasi kita, organisasi idenya. Untuk yang lexical resources itu vocabulary dan grammar ya grammar. Kalau teman-teman perhatikan, 2 pertama ini adalah hal yang paling gampang untuk ditingkatkan dalam waktu dekat. Sementara vocabulary dan grammar butuh waktu yang lama untuk dibangun. Kan kita nggak bisa ningkatin grammar kita dalam waktu 2 minggu atau 2 bulan. Gimana kita mau ngapain vocabulary apa supaya bisa meningkat? Kan selama ini memang struggling. Tapi untuk 2 ini, teman-teman bisa tingkatkan. Caranya apa? Pertama gini, task achievement sama task response itu selalu berdasarkan pertanyaan. Nanti kita kasih contoh ya. Pertanyaannya apa, jawabnya apa. Tips yang pertama untuk task achievement, ya, jawab pertanyaan dengan dalam artian apa adanya. Jangan melebih-lebihkan, jangan improvisasi, fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya harus dibaca berulang-ulang. Jangan sampai ini gampang nih, ngerti, selesai. Enggak. Baca lagi karena bisa menipu, bisa mengecoh. Untuk coherence and cohesion itu teman-teman bisa mempelajari template. Cari template. Template writing task 1. Ikuti template itu dan insya Allah nilai teman-teman pasti bagus. Karena template itu udah satu paket dengan coherence and cohesion. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang belajar dan waktunya cuma buat 2 bulan, teman-teman harus fokus ke 2 ini dulu. Baru ke sini dulu.
kalau ada waktu ya. Tapi susah sih untuk achieve yang vocabulary sama. Terutama teman-teman, kalau teman-teman gini ya, em, kalau teman-teman lihat banyak sekali di luaran sana. Nanti kami akan berikan di WhatsApp grup, saya akan berikan banyak tips ya dan beberapa sumber yang menurut saya bagus. Nah, kalau teman-teman lihat ada beberapa pola yang sebenarnya bisa ditiru, semacam apa manuver ya. Gini misalnya, kalau teman-teman pernah belajar grammar, teman-teman pasti tahu tentang conditional if type 2. Teman-teman, practically you can include apa conditional if task 2 ke semua pertanyaan task 2 type 2. Jadi gini, ada struktur grammar namanya conditional if task 2 yang strukturnya if I had been, I would have, atau if I were, dan kawan-kawan. Itu kan grammar yang advance. Salah satu syarat untuk mencapai nilai tinggi dalam writing adalah menunjukkan bahwa teman-teman bisa tahu struktur grammar yang advance. Gimana kalau teman-teman hafalin 1-2 aja grammar yang advance, gak usah semua grammar. Pakai langsung di jawaban teman-teman. Dan masukin cocokologi, bisa-bisa aja. Ya, untuk lebih dalamnya nanti kita, intinya adalah utamakan utamakan yang 2 ini dulu. Buat teman-teman yang ngobrol di Zoom, makasih banyak sudah diskusi ya. Kita akan lanjutkan di WhatsApp ya. Kita mau buat study group, hayu ya. Seorang Bandung by the way. Mau buat ramaikan, hayu. Mau ada pertemuan online itu hayu ya. Kita akan fasilitasi. Yang penting teman-teman sekarang sudah punya kelompok yang satu tujuannya, dan itu bagus. Oke. Nah, kita langsung masuk ke cara yang paling dinanti, yaitu speaking. Ya, untuk speaking saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya akan undang, my previous colleague. He has been working with us for about 2 years. So Barry, are you there? Yes. Hi Barry, hold on. Are you turning on your video, Barry? Would you please turn on your video so we can see? Can you hear me, Bastian? Yes, I can hear you clearly. Yes, okay, good guys. Good evening. Okay, so guys, I would like to introduce you to our beloved partner. It's Barry. Barry, would you please tell me a little bit about yourself? Yeah, Bastian. I'm English. I was born in London. I'm 80 years old, 80, born 1944. I'm married here in Indonesia to an Indonesian lady. I have 2 Indonesian sons. And Oke, sambil menunggu Barry, mungkin koneksinya agak kurang bagus. Now, sambil menunggu koneksinya, dan mungkin panitia mungkin bisa dibantu ya, dikondisikan. Okay, Barry, so we would like to invite one of the participants to, to do the simulations, yeah? Maybe you have been briefed about this? sorry, Rustin. Say again, I had something on green there. Yeah. Okay, do you know that we are going to invite one of them to do a simulation test on speaking? Yes, I do. Yes, okay. So, dibantu ya, tolong Kak Faiz atau Pak Hafiz, siapa? Oh, oke, ada nih. Yang simulasi itu Nadia Simanjuntakan aja. Halo. Halo, Bang. Halo, Kak. Udah siap, Kak? Yes, I'm ready. Okay, good. So, Barry, I would like, without further ado, so you can start the simulations, Barry. Go ahead. Yes, hi. My name is Barry. Can I have your name, please? Thank you, Mr. Barry. My name is Nadia Resiana Simanjuntak, and you can call me Nadia for short. Okay, very nice. Thank you very much. Well, without much ado, we'll get on with the questions. The first 4 takes about 5 minutes. Let's go. Are you ready? Yes, sir. Okay. Do you enjoy learning new things? Why?
Yes, I really like to doing the new things in my life because I'm an adventure people, especially in my daily life. I'm always search something activities like a new activities that is have benefit to encourage my skill, especially in English skill. So I will search activities or something new that that is make my skill is encouraged. Okay, Barry, you can proceed with the next question, Barry. Are you Yeah, there? okay. I think something cut out there, but okay, we carry on. What is the most recent new skill you have learned? I have listened English speaking right now because I really like to speak to the foreigner, but I do not know speak fluently with the other people, especially in the other country. So I really focusing myself to study speak English and listening English. This is my new subject and new focusing in my studying right now. Okay, wonderful. Question number 3. What do you think is the best way Sorry. We can just wait for the connections to get back. Question number 3. What do you think is the best way to learn a new language? The best way to learn a new language is practicing that to our friend, to our family, especially to our daily friend, because without practicing, we cannot speak in English. Okay, great. Question number 4. What do you think it's important for adults to continue learning throughout their lives? To learn about English very benefit to our life, especially especially to lift up our skill, to lift up our knowledge. If and this is can encourage and open a new I think a new times or something that this is can reach our knowledge. Okay, maybe we can move on to the second part of the test, Barry, ya. Yang akan present, karena dia sudah tahu aturan speaking part 2. Sedikit tahu Bang, tapi Okay, jadi di speaking part 2 you are going to be displayed some kind of cue card. What you have to do is to prepare some kind of 1.5 and 2 minutes of response. Okay, semua juga boleh coba teman-teman ya. Dan ini khusus buat teman-teman semua di sini, nanti teman-teman bisa menjawab tapi di mute ya. Jadi semacam latihan aja lah daripada di rumah gitu ya. Nggak apa-apain. Jadi ada pertanyaan di depan, teman-teman siapkan selama 1 menit, and then after that jawab dengan waktu 1,5 sampai 2 menit. Oke. Oke, silakan. Terutama terutama kakak yang tadi simulasi ya, silakan. Your time start now. Ini ya. Describe an interesting book you have read. You should say what the book is and where you got it. You should say what the content of the book is and explain why you found it so interesting. Silakan. 1 menit untuk persiapan, boleh pakai note, boleh tanpa note, bebas. Bisa diulang, Bang? Kakak bisa lihat ini nggak, layarnya nggak?
bisa tapi hanya muncul speaking section-nya dong. Oh, sorry, harusnya Listi yang. Oke, Listi silakan take over share screen. Sudah. Oke. Jadi ada peserta atau ada panitia kita yang bernama Listiani, ya Kak Listi. Kalau Kak Listi. Oke, Kak Hadi juga udah screenshot tuh. Makasih Kak. Tadi kayaknya kita ada salah paham mengenai ini. Oke, jadi karena dia udah lihat pertanyaannya Kak? Yes, Bang. Silakan, 1 minute ya. Everyone. Oke, sepertinya waktunya habis. Ya, silakan kalian dia langsung. Yang lain juga boleh ya, tapi di mute mikrofonnya. Silakan, 2 menit dari sekarang. Silakan Kak. Thank you for these times. Okay, firstly, I really like to reading book, especially I interest to read a book from Indonesian writers, and the title is Philosophy Teras, with the authors is Henry Manampiring. This book very interesting for me because the content is very fully this fully explain about how we can advance our life in our daily life, because this book is very give us the knowledge about how is about to controlling ourselves and feel about wisdom, the ability to make decision for our problem maybe, and how to practice ourselves better than before if we are were in a bad situation or in a bad decision in the future. But this book very effective for us if we are is the first reading book in our experiences, because the the content from book very easy to understand. Not only that, this book have the have what I can say that the science very interest, not only the content but the cover and all of us about the book is very interest for me. And Okay, you can stop there, Miss Nadia. Oke, thank you. Guys, saya mau bilang bahwa ketika examiner menghentikan teman-teman berbicara bukan karena teman-teman jelek performance-nya, tidak. Ya, perlu diketahui ketika misalnya teman-teman sedang berbicara dan dihentikan bukan karena teman-teman jelek performance, bukan. Karena examiner sudah mendapatkan bahan atau material yang akan diolah menjadi nilai. Jadi, good job Teh Nadia. Oke, Barry, are you still there? Yes, I am. Okay, you can continue to the last part 3 discussions, Barry. Yep. Barry, you are muted. Sorry, sir, you are muted.
Masih di mute ya, Barry-nya? So we You can't are, hear you. yeah, we can hear because you are muted, Barry. Would you please unmute your voice first? Can anyone unmute, like the admin? Can you unmute Barry? Hold on. I think the admin need to unmute Barry ya. Ada yang bisa unmute Barry tidak? Pak Hafiz? Nggak bisa dioperate dari situ ya? Hello, Mr. Barry. Could you look at your microphone under your left side and click it? Okay, good. Okay, I think we're back now. It's a discussion topic. Is it literature and reading? Where we're going now? Yes, yes, you can proceed, yes. Yes, okay. All right. So who am I speaking with? The same person, Nadia. Okay. Hello again, Nadia. Okay, how has technology such as e-reading know why you were messing around. Would you please repeat that first question, Barry? Okay, here we go again. How has technology such as e-readers or audiobooks changed the way people read? How the technology is changed how people's reading, right, sir? Yes, technology is very changed fully the way of people to reading book. Before technology people always reading from physical book, but after technology, people is often using digital books. So this is make people easier to studying or to reading book. Okay, next one. Do you think the government should encourage more people to read books? Can you repeat the question, sir? Do you think the government should encourage more people to read books? Yes, I agree with that. Government must encourage all people to reading book because why? People say if book is a windows of our knowledge because after we reading a book we got our knowledge is updating. That's why the government very need to encourage all people, especially children or student, to reading a book, and all people maybe. Okay, lovely. Next one. In your opinion, what is the role of libraries in the current digital age? Can you repeat again, sir? In your opinion, what is the role of libraries in the current digital age? Why should we still have libraries in the current digital age? We should have the libraries so that we can search easier books, or we have a source to make us freedom to choose others book or to read something news, not only in one focusing, but in other insight we can reading a book with. We make libraries. Okay, that's great. Last question. Should formal education include more lessons on literature and art? Yes, because all of us is very important
like an art or other things is have a balancing benefit, I think. Okay, that's very nice, Nadia. Thank you very much, and nice talking with you. Yes. Okay, very good. Barry, do you have something do you want to say to Nadia or to the overall performance? I would say that was a very good overall performance, and very encouraging to hear English spoken so well and so knowledgeable. I enjoy Okay. I enjoyed it. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. So I will do the rest of this material in English, yeah. So Nadia, did you feel the adrenaline? Did you feel that were you nervous? Yes, I'm very nervous because I don't know how I'm preparing. That is I the point. That is the point of simulations, Nadia. That is yes. the whole point. Jadi teman-teman, you need to know that no matter how hard you practice alone, it's not the same as having the real simulations. That is for sure, because nothing can replace the real experience. Even though if you think that you do great in practices, but then something can happen. Anything can happen. For example, you are nervous and people say ngeblank. Yeah, sometimes you prepare very good, but then something happens. Like anything can happen. So simulations is pretty much a very important point of your IELTS preparation stages. So I'll continue my materials about speaking. So obviously there are many things that we can explore from the performance of Nadia. I don't want to judge Nadia because I don't think that is appropriate to do here. But the point is, I think some of you, or maybe all of you, can feel the adrenaline, the nerves, or maybe the excitement, or maybe later on you can also experience this. Tips about speaking is not always about the theory or the written tips, but it's about the experience. Nothing can replace the experience, ya. Nothing. Bahkan sekarang ada online AI yang you can practice with AI, but it's not the same. It's not the same, yeah. Okay, now, so I would like to say, like, really sorry because I could not make everyone speak. Tidak bisa memberikan kesempatan untuk semuanya. Mohon maaf sekali, saya pengen sekali. Tapi teman-teman jangan takut. Setelah ini, besok kita akan mengumumkan beberapa kegiatan yang akan mungkin bisa membuat teman-teman lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Bahkan bisa teman-teman bisa punya teman belajar ya yang selama ini sendirian belajar gitu ya. Oke. Jadi let me continue my materials. Jadi teman-teman intinya adalah do the thing in as real as possible ya. Jadi di lead ini teman-teman kita sering sekali punya yang kita sebut global friends ya. Seperti Barry tadi, kita punya yang dari Maldives, kita berhubungan sama yang dari Prancis, dan kawan-kawan. Nah, kami membawa kesempatan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih gatal, aduh, selain yang kemarin sudah beli untuk simulasi ya, jadi yang udah simulasi pasti akan ditindaklanjuti, akan ada jadwal, cuman tidak bisa sekarang karena memang sudah malam. Buat yang belum sempat simulasi, kami ingin membuka kesempatan buat teman-teman yang mau simulasi full test ya, untuk full test. By the way, buat tadi saya lihat di WhatsApp itu ada yang sudah cek jadwal lah. Dan saya lihat sekarang harga IELTS itu mahal-mahal ya, sampai 3,4 juta kemarin. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa langsung tes aja menyelam. 3, juta itu menurut saya nggak kecil ya, mungkin. Jadi kita nggak bisa langsung aja diving into the real water. Kita harus taste the water aja dulu. Makanya kita menawarkan kesempatan buat teman-teman untuk online simulation test dengan global interview, maksudnya dengan native atau dengan bule. Supaya apa? Supaya kerasa. Ya. Selain itu, teman-teman tahu harganya udah 3,4 tuh. Nah, harga normal untuk luaran kita ada Rp500.000. Kita ada beberapa
e-book gratis senilai 300.000 yang bisa ditambahkan. Kita juga ada free voucher kelas persiapan IELTS. Nanti ketemu lagi sama Barry ini. Kalau misalnya mau sama Barry atau misalnya sama global interviewer yang lain, ya. Dan kita mau rutin misalnya dengan structured lesson, dengan structured syllabus, dengan extra reporting dan kawan-kawan. Jadi semua itu biasanya seharga 1,5 juta rupiah. Tetapi untuk hari ini saya senang sekali karena banyak sekali yang tertarik. Jadi saya nggak tega, ya saya pengen berbagi ilmu dan memberikan diskon buat teman-teman. Ya, jadi seharga total 1,5 ini saya akan diskon. Kami akan diskon dengan harga hanya Rp275.000 khusus untuk peserta pendaftaran webinar sampai dengan 3 September. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman daftar hari ini, ya, teman-teman hanya akan harus membayar 275. Dapat apa aja? Pertama, yang pasti, dapat semua tes. Tesnya computer based, kami sudah punya platform yang mirip dengan aslinya. Ya. Kemudian ada feedbacknya juga langsung dari examiner yang sudah certified. Kemudian kalau misalnya speakingnya pasti dengan bule atau dengan native speaker, atau dengan global friends dari yang berbicara bahasa Inggris, dan ada feedback langsung dari pengajar berpengalaman, ada sesi khusus untuk membahas speakingnya, apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan. Nah, itu juga ada. Jadi itu promo dari kami. Jadi kami ingin sekali melanjutkan ini, ingin sekali teman-teman harus tidak berhenti sampai di sini. Bahkan teman-teman yang dari tadi kok tidak dibahas sih soal A, B, C, D, E, F, G. Kok nggak ada sih? Nanti kita bisa explore dengan kelas persiapan IELTS. Ya, nanti kita akan dapat kelas persiapan. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Silakan scan barcode yang ada di layar. Kalau misalnya teman-teman kebetulan tidak pegang kamera yang QRIS, yang bisa QR code, teman-teman bisa langsung masuk ke s.id/lead-IELTS. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan mengenai payment, mengenai paket, ya silakan hubungi admin. Ya. Oke, saya akan baca beberapa hal yang mengenai ini, mengenai produk. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai materi, silakan tanyakan di WhatsApp, pasti akan kita respon. Bahkan teman-teman bisa saling merespon. Ya. Platformnya aktif berapa lama, Kak? Platformnya kita bisa open selama maksimal seminggu karena memang tidak mungkin kita teman-teman menunda sampai 2 minggu. Jadi kita akan buka selama 2 minggu. Jadi teman-teman bisa membagi tes selama 2 sesi. Pengennya sih harusnya tidak lebih dari 2 sesi gitu ya, supaya teman-teman kerasa tekanannya kayak gitu. Simulasinya berapa kali, Kak? 1 kali simulasinya. Ya, simulasi lengkap. Listening, reading, writing, speaking. Kalau persiapannya lengkap, Kak. Kalau persiapan kami bersifat adaptif, teman-teman. Maksudnya apa? Adaptif itu adalah kami tidak punya silabus tetap untuk semuanya. Kami akan sesuai dengan kebutuhan teman-teman apa yang akan kami ajarkan. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang materi. Teman-teman akan hanya mengadres bagian yang teman-teman lemah dan teman-teman khawatirkan. Berapa sesi sebelum tanggal 7 September, Kak? Kalau sesi kita bisa dibilang apa ya? Sesi yang dimaksud mungkin sesi kelas persiapan ya. Kita bisa sesuaikan. Ya, nanti kita hubungi aja langsung dengan adminnya untuk membuat sesi. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Biasanya untuk yang baru mau cepat-cepat tes, kita paling 4 sampai 6 sesi kayak gitu. Tahun 7 September, Kak Yuki bentar lagi, Kak ya. Wah, harus dikebut nih, Kak. Ya, karena kita nggak tahu bahwa selama ini mungkin Kak Yuki melewatkan beberapa hal gitu ya. Untuk Kak Arabella, jadwal simulasi ditetapkan atau bisa jadwalkan diskusi? Bisa. Ya, jadwal simulasi bisa dijadwalkan. Tetapi untuk minggu ini, supaya teman-teman ada kepastian, kami sudah menjadwalkan pilihan jam. Nanti langsung chat admin saja.
untuk menjadwalkan. Insya Allah kita fleksibel karena memang online. Kemudian kita akan cari win-win solution untuk bisa bukan hanya Berry kok ya, kita ada banyak beberapa tes interviewer yang lain gitu ya. Nah itu ada penjelasan yang lebih ini ya. Jadi silakan. Oke, Kak Santi, good questions Kak. Jadi sertifikat ALIS itu seperti pada umumnya berlaku 2 tahun ya, 24 bulan. Teman-teman, saya tidak mau dalam artian menyembunyikan ini. Teman-teman harus tahu bahwa kami bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi. Ya, harus dimengerti. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa kami akan mengeluarkan sertifikat lembaga kami. Berlaku tidak Pak? Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dapat sertifikat dari kami, itu simulasi. Tapi akan membantu di real test nanti kalau teman-teman ambil dengan British Council yang 3,4 juta. Berlaku 24 bulan juga. Tapi kamu disclaimer ya, kami tidak punya afiliasi langsung dengan British Council. Saya dulu hanya petugas dalam hubungan karyawan, bukan hubungan brand atau hubungan yang lain gitu ya. Jadi to answer the question Kak Santi 24 bulan atau 2 tahun ya. Ya, harganya 275K betul 275.000 ya. Kak Yasmin. Kak Yasmin mohon maaf ya. 275K itu untuk simulation test. Bukan untuk kelas pertemuan atau kelas persiapan. Kelas persiapan itu hanya dapat free diskonnya kayak gitu ya. Apakah itu ada feedback? Tentu saja feedbacknya pun kami tidak akan pakai AI, tenang Kak. Kak Gusti, kita nggak akan pakai AI. Maksudnya dalam artian kita akan pastikan feedbacknya itu bisa dibilang custom ya. Kalaupun pakai AI, kami akan coba baca-baca lagi agar lebih praktikal ya. Jadi writing iya ada feedbacknya. Karena saya yakin teman-teman di sini bukan teman-teman sembarangan. Beda ketika kami untuk melaksanakan webinar yang TOEFL ITP, yang di sini udah well educated semuanya. Saya yakin. Bahkan saya yakin ada mungkin banyak sekali di sini yang mungkin nilai IELTS-nya udah pada gede-gede, 7, 7,5, which is good. I really appreciate and I really, I'm happy ya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nilainya gede-gede, tapi nilainya gede di simulasi atau di latihan bukan berarti nilainya gede di tes aslinya. Makanya simulasi itu penting sekali teman-teman. Ya, jadi kalau menurut saya teman-teman ya, teman-teman harus conquer the fear, menaklukkan ketakutan teman-teman. Ya, menaklukkan ketakutan teman-teman untuk mencoba. Karena kalau udah coba nggak tahu nih, karena dia setelah mencoba mungkin lebih plong atau lebih panik, nggak tahu. Cuma kebanyakan orang setelah mencoba simulasi itu lebih plong dikit. Karena they will think what worse can happen. Ternyata ketakutan kita yang selama ini tuh terjawab dengan hanya waktu yang nggak terlalu lama, 20 menit gitu ya. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya teman-teman udah simulasi. Jadi yang kita tawarkan itu experience. Karena saya yakin IELTS which is good sebenarnya, tapi kalau misalnya teman-teman latihan setiap hari bagus, I don't think it proves, karena teman-teman kan bisa aja dalam tanda kutip curang ya, misalnya waktunya ditambahin nih gitu ya. Atau sebaliknya nggak maksimal karena ada banyak gangguan gitu ya. Oke, untuk harga asli persiapannya berapakah? Oke, Kak Ram, untuk Hafiz nanti silakan dijawab kalau misalnya ada price listnya. Tapi kalau misalnya karena gini Kak Ramdan ya, Kang Ramdan itu nanti akan dikalkulasi soal kebutuhan Kak Ramdan, gitu ya.
Jadi kalau bilang berapa persiapannya tergantung Kak Ramdan butuhnya berapa sesi gitu. Karena saya tidak mau memaksakan sesuatu yang memang tidak perlu. Kak Santi nanya, some people have a thick accent from their local tongue. Lantas apakah itu harassment dalam speaking skill-nya? That is a very good questions ya. Kita masuk ke materi nih. Some people have a thick accent. Tergantung thick itu apa. Kalau artinya misalnya punten ya, maaf banget. Medok misalnya. Mempengaruhi speaking skill. Karena di descriptor speaking ada descriptor yang bilang have an influence on L1 accents. First language accent. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada P-nya, Kak Sati, kalau saya tahu pernah ketemu orang Sunda nih, P-nya itu kental banget gitu ya. Kalau grammar sama vocab masih miskin, Kak Gusti, miskin banget sih Kak, kok begitu sih? Enggak Kak, tenang aja, nggak bisa bilang miskin. Apakah lebih baik ambil kelas grammar vocab atau langsung kelas writing? Langsung writing aja Kak. Nggak usah, karena tidak semua vocab dipakai, tidak semua grammar dipakai di writing, Kak. Justru Kakak akan buang-buang uang dan tenaga kalau belajar vocab dan grammar. Serius, Kak. I've learned enough. I've seen people who waste their time and money to learn grammar and vocabulary. Karena kurikulum vocabulary itu dipersiapkan bukan untuk tes saja, general, jadi nggak akan tepat sasaran. Jadi langsung writingnya aja. Kak, kalau saya mau ngambil ratingnya aja bisa custom. Aksen pengaruh Kak, pengaruh nggak Kak Nanda ya? Kak Kori bisa Kak Iri. Jadi nanti Pak Hafiz punten tolong dihubungi Kak Koiri nanti yang mengenai course-nya. Karena ini masalah adaptasinya harus bisa dibilang custom writing. Nah, custom writing atau custom class itu ya sesuai dengan tadi misalnya nih kakak beli misalnya 6 pertemuan. Ya sedangkan kakak mau semuanya writing juga boleh-boleh aja gitu. Nanti kita ada semacam sesi apa ya? Sesi konsultasi. Misalnya nih kakak nih mau ada sesi writing, kirim dulu ke kami. Seberapa parah ya, punten ya Kak Gusti ya, seberapa harus diperbaikinya writing kakak gitu. Nanti kita akan bantu untuk sarankan. Tapi semua terserah kakak. Kak Nadia, Kak Nanda, aksen pengaruh nggak? Aksen itu bukan wilayah penilaian IELTS speaking, Kak. Tetapi pronunciation is. Bedanya apa aksen dan pronunciation? Kalau aksennya India, misalnya. Soalnya India, aksennya, selama dia pronounce-nya lebih baik, dan sesuai dengan IPA atau International Phonetic Symbols, ya bisa-bisa aja. Lagi pula kan nggak cuma pronunciations ya, ada lagi 3 yang lain gitu. Teman-teman tuh tidak kadang-kadang ya, ini pengalaman saya. Teman-teman tuh khawatir sama hal-hal nggak penting gitu. Bukan ya teman-teman ya. Karena Kak saya tuh bingung mikirin ini grammar saya nggak benar-benar. Bagaimana kalau ternyata nggak terlalu penting-penting amat bergrammar gitu. Jadi kita akan selesaikan mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang berpengaruh gitu ya. Katias, ada listening soal yang dia itu plural tapi diakan without S. Oke. Nah, ini good question dan saya sudah ngobrol sama examinernya. Jadi, examiner bilang bahwa itu tidak akan terjadi terlalu lama. Tapi kalaupun terjadi, ya, Anda harus ikuti sesuai dengan kaidah grammar. Ya. Hai Kak, kalau enriching vocabulary kurang dikombinasikan, jadi ini kita concern latihan gimana bikin writing ideas organisasi. Nah, jadi gini, ada prioritas Kak Raden ya. Prioritas kita dibandingkan dengan dibandingkan dengan bisa dibilang bukan usia apa sih? Durasi kita mau belajar. Kalau misalnya mau deadline-nya cepat, ya langsung to the point ke task response atau task achievement dan coherence and cohesions. Baru kita pikirkan how to improve vocab and grammar without having to learn from the basic. Jadi kadang-kadang ya teman-teman tuh mikirin grammar habis-habisan, tetapi teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana karena teman-teman tidak fokus ke task response. Banyak sekali yang gagal bukan gara-gara grammar, tapi gara-gara simply they don't answer the questions. Ya.
Tes writing, Kak Gusti, vocab maka saya seperti itu selalu ngasih 4 ya tuh Kak, gimana lagi dong, namanya juga AI gitu ya. Jadi namanya juga AI, antara mungkin kebetulan AI-nya tidak terlalu intelijen, saya nggak tahu, cuman ya itulah ya. Em, karena kenapa ratingnya masih 5 padahal appropriate grammar, karena memang you don't really answer the questions kalau misalnya dalam percakapan gitu ya. No matter how good you are in vocabulary, but if you don't really answer the questions, I don't think it is a communications gitu ya. Jadi gitu Kak. Jadi silakan teman-teman jangan ragu-ragu ya. Silakan. Jadi silakan di check out. Karena saya tidak sabar ingin memperkenalkan teman-teman dengan global friends atau interviewer kita yang lain. Mungkin Barry nanti ketemu lagi gitu ya. Mungkin siapa. Cuman apapun itu teman-teman harus coba jadi bilang adrenalinnya ya gitu. Silakan kalau mau nanya lagi silakan ya. Oh, untuk yang door prize, sesuai janji kami akan memberikan door prize. Terima kasih buat yang berpartisipasi ya. Jadi kami akan hubungi ya. Kami akan diskusi mana yang bisa mendapatkan karena kami harus adil. Lagi pula kalau door prize kan nggak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya mau kami akan pasti akan kirim. PPT-nya dikirim ke grup WA, silakan bisa Kak. Saya akan kirim PPT. Sebenarnya to be honest with you, I did not really show the whole point of the presentations. But if you download the presentation, you will see the whole point. Jadi sebenarnya it's sad karena nggak semuanya, karena waktunya terbatas gitu ya. Oke. Silakan kalau mau bertanya lagi ya. Silakan mau lewat chat boleh. Oke. Kita akan selesai di pukul 20.45-an ya teman-teman. Maaf tadi agak ngaret sedikit ya. So go ahead. There are many. I don't think that this is too much in a sense that you will get good value ya. Apalagi nanti kalau teman-teman Kak Yesi, Kak Yesi mohon maaf tadi ada staff kita yang bicara, Kak Yesi dari tadi raise hand, mohon maaf ya Kak Yesi ya, Kak Yusi mohon maaf ya. Jadi semoga Kak Yusi tidak Iya ini. Kak, Sorry banget ya. Oke. But if you want to ask something, you can go ahead write your questions on the Zoom chat ya, kayak gitu. Nanti kita akan coba jawab ya, kayak gitu. Ya, live simulation-nya itu tes individually, Kak. Jadi berbeda waktunya ya. Sorry, buat Kak Raden ya. Kak, maaf buat order via. Jadi, nah nanti udah ada Kak Alistiani udah menjawab ya. Pak, kalau rating kelasnya tetap sama harganya. Saya tekankan ya, 275 itu bukan kelas, teman-teman, tapi simulasi. Soalnya ya, 275.000 itu bukan harga kelas persiapan, tetapi harga simulasi. Kak Gusti, kelas writing kelasnya harganya ya nanti ditentukan ketika Kak Gusti hubungi admin kami gitu ya. Kayak gitu. Kak Ida, Kak, kalau saya lihat itu skor minimal 678, dinilai dari apa Kak? I don't know how to answer this, but mungkin yang Kak Ida tanyakan adalah gimana cara dapat 0 gitu. Jadi gini, ada 4 section ya, listening, reading, writing, dan speaking. Masing-masing section itu punya nilai 1 sampai 9. Nanti dirata-ratakan. Nah, listening misalnya, aduh kok ada nggak sih di sini? Listening misalnya ada 40 soal, kakak benar 40, dapat 9. Kakak cuma benar 20, kemungkinan besar dapat 4,5 di listening misalnya. Kakak dapat benarnya 30, mungkin 7 misalnya. Readingnya juga sama, speakingnya juga sama. Misalnya kalau speaking nanti ada 4 aspek juga Kak. Ada pronunciation, ada fluency, ada grammar juga dimasukin, ya kayak gitu. Jadi dapatnya ya dari rata-rata semua tes ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau diskusi lagi di WhatsApp, silahkan ya langsung.
Kak Raden nggak perlu dari dasar. Nah, gini Kak Raden, saya mumpung ada waktu 3 menit lagi ya. Kak Raden gini. Jadi, kalau kita ngomongin soal vocabulary, Kak, ada 2 jenis vocabulary. Ini 4 ya. Namanya content vocabulary, yang kedua mechanical vocabulary. Content vocabulary itu adalah vocabulary yang dipakai ketika menjawab pertanyaan sesuai dengan jawab pertanyaannya dan berubah-ubah. Ya, for example, pertanyaan tentang misalnya medical, ya content vocabulary itu medical gitu ya. Pertanyaan tentang ekonomi, ya ekonomi. Ada yang namanya mechanical vocabulary. Mechanical vocabulary itu yang berhubungan dengan kata sambung, kata-kata yang memang selalu dipakai. Nah, kalau iya betul sebagai terminologi ya, kadang-kadang ada level. Jadi gini Kak, saya jawab dulu yang Kak Raden ya. Jadi vocab dan grammar itu tinggi nilainya karena you can showcase your skill in vocabulary and grammar. Saya bahas dulu yang grammar. Grammar itu ada kastanya teman-teman ya. Ada kasta ya, ada kasta grammar. Ada kasta yang paling rendah itu grammar basic kayak plural singular dan kawan-kawan, tenses. Kasta tertinggi misalnya ke conditional if sama subjunctive. Kasta yang paling tinggi ada perpaduan antara conditional if yang ketiga dan kawan yang nama-namanya belum pernah teman-teman dengar. Nah, kita showcasing that you know about that by writing down your idea using that kind of grammar. Karena ada indikatornya. Kalau bapak-bapak lihat di descriptors, ada tulisan kayak gini, showing atau kurang lebih kayak gini, showing that you have a good advanced understanding about complex structural sentences. Jadi showcase, nyombong gitu, gue bisa nih conditional if type 3 gitu, pakai gitu. Untuk vocabulary juga sama. Sekalian menjawab mengenai Kavina ya. Vocabulary itu ada kastanya juga Kak. Yang paling bawah itu yang pasti daily vocabulary ya, yang sering kita ucapkan ya. Yang kedua itu ada yang namanya, kalau di dunia pendidikan waktu kuliah itu ada yang namanya words ya. Di atas word ada yang namanya register. Ada yang namanya lagi kayak tadi specific term gitu ya, kayak gitu. Nah, semakin kamu bisa bikin specific term masukkan ke dalam itu, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu tahu hal itu dan bisa dapat band tertinggi, kayak gitu. Jadi showcasing your skill. Tetapi ada yang namanya formality. Kak, kalau saya tahu slang, saya boleh pakai enggak? Ya enggak juga. Kan ini informal sama formal register beda. Kamu kan, teman-teman kan mau academic writing ya, nggak bisa pakai walaupun Kak ini keren nih, saya punya kata-kata phrase-phrase yang slang yang lagi kekinian, nggak bisa dipakai juga gitu. Itu namanya appropriate. Ada indikatornya. You can use appropriate based on the mode. Ada mode informal, ada mode formal kayak gitu. Silakan Kak Dila, sehat-sehat ya Kak. Semoga Kak Dila rezekinya lancar dan mungkin ketemu lagi nanti di WhatsApp ya. Di WhatsApp jangan keluar teman-teman. Nanti kita akan ada beberapa acara dan beberapa bisa dibilang gathering ya, virtual gathering. Siapa tahu ya teman-teman di sini bisa ketemu teman-teman baru, networking yang baru. Mungkin teman-teman bisa nanya sama teman-teman yang udah yes diaspora. Yes. Okay. I don't know how to react to that ya. Karena ya silakan teman-teman raih tinggi-tingginya ya. Mau jadi di warga negara luar juga apa-apa. Tapi judging by my experience ya, sometimes what you aim is not really what you want gitu ya. Tapi silakan, harus teman-teman harus ini. Siapa tahu teman-teman di luar mendapatkan pengalaman baru dan itu bisa mengubah hidup teman-teman. Ingatlah, life changing experience bisa keluar negeri itu ya. Kata Kavina, so instead of writing comfortable when it's convenient to elevate your vocab, yes and no, teman-teman. Yes and no. Sekali lagi, ada yang namanya relevan, ada yang namanya asal belatuk gitu ya. Kayak gini aja.
Comfortable itu untuk beberapa hal, kayak the sofa is very comfortable, but you cannot say the sofa is very convenient because it means different thing. Nah itu loh, sampai ke tahap sana. Biasanya yang bisa ke sana itu yang band 8. Jadi uniknya grafik kompleksitas dari writing vocabulary itu kayak gini teman-teman. Dari awal yang basic-basic itu bisa tuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang advance itu 6, 7. Bukan berarti yang 89 itu lebih advance, enggak. Yang 89 justru sama advance, cuman dia tepat guna. Jadi yang 89 itu not only he can use the vocabulary very well, but he knows that you don't have to be redundant, thus like conflicting with the main idea. Jadi oke, karena ada ini teman-teman, ada yang namanya attempt to use difficult vocabulary, mencoba ini ya. Teman-teman kalau mencoba memakai vocabulary yang advance, teman-teman dapat 6, 5. Tapi kalau mencobanya salah, masih dapat 7, masih dapat 6. Kalau mencobanya relevan dan benar, dapat 7. Jadi mencoba itu kayak seperti ya keluarin aja dulu, tapi dapat 5, 6. Tapi udah mencoba, ini lagi tutup bisa dibilang cocok lagi, dapat 7, 8. To be honest with you, there are some levels that you cannot reach as long as you live here or as long as you don't have any other experience. Kayak 89 itu suatu ranah yang sangat sulit sekali dicapai sama pembicara kita. Not because they are not capable, no. Hanya karena ada banyak sekali meta-meta kognitif yang ada di situ. Misalnya pengalaman. Ya, makasih Kak Vina, silahkan. Gitu ya. Jadi bukan hanya jago IELTS, tapi ada juga akademik bisa 8. Kalau udah 9, ya teman-teman harus jadi examiner gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi examiner, teman-teman harus dapat 9. I haven't reached that level, aku baru 7,5 atau 8. Karena kalau udah 9, teman-teman harusnya bisa ngelamar jadi examiner asli IELTS, dan which is not really. Kalau writing 5W1H, enggak Kak Santi, mohon maaf. Jadi writing itu tidak ada, dalam artian tidak ada patokan untuk konten. Patokan untuk struktur ada. Writing itu, terutama task 2, harus benar-benar fokus ke pertanyaan. Ya, writing task 1 apalagi. Misalnya, teman-teman harus mendefine suatu survei. Teman-teman tidak boleh ujung-ujung ngasih opini, gitu ya, karena emang nggak disuruh, malah jadi berkurang, kayak gitu ya. Yes, pola strukturnya. Jadi 5W1H itu mungkin pendekatan academic writing yang lain mungkin ke pendekatan teks-teks, I don't know, deskriptif atau persuasif. Tapi kalau academic writing khas IELTS itu tidak punya patokan 5W1H, karena ini benar-benar bisa dibilang practical dan technical. Oh, itu bagus nih. Practical dan technical. Jadi what you will be tested is actually what you are going to do in real life in college. Nanti teman-teman kalau udah skripsi atau tesis ngerti kok artinya apa. And I really appreciate if you can join the class, karena kita akan banyak diskusi soal itu. Dan yang paling parah adalah sekarang ada banyak sekali perubahan-perubahan yang memang belum saya sampaikan di sini ya. Silakan jangan takut untuk bukan mencoba, loncat gitu ya. Siapa tahu ini akan menjadi life changing experience. Sekali lagi, life changing experience itu bisa berupa hal-hal yang memang sulit ya. Aduh Kak, saya deg-degan nih, masa mau beli segini gitu ya. Ya nggak apa-apa. If you think that it is like too nerve-wracking, and it means that you are in the right place and you are in the right track. So, kalau teman-teman ngerasa, aduh deg-degan nih, berarti emang bener-bener gitu. Because you are going to do something big, ya you need to do something bigger. Nggak bisa kalau misalnya teman-teman mau jadi pengen keluar negeri tapi usahanya mau biasa-biasa aja, nggak mungkin bisa. You are the chosen one. You guys the chosen one. Yang lain mungkin udah keluar tidur, tapi you guys still here ya. Dan I really appreciate that. Oke, mungkin sampai ini aja ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman nanti akan dibahas lagi di grup ya, silahkan. Saya pengen terus-menerus sama teman-teman ya. Tapi sayangnya kecuali teman-teman ada pertanyaan, saya akan obviously jawab. Jadi secara formal I will close this, tapi secara informal we are going to continue on WhatsApp. Dan I will surely arrange some more meetings
just to hang out, just to know you better because I'm also interested in how you are doing right now. Saya ketemu sama orang ABCD, oh keren banget nih dia mau ke sini. Siapa tahu kita bisa berbagi pengalaman. Buat yang mau ke Amerika, ya silakan hubungi saya. Saya punya tips-tips. Biasanya golongan pejuang ke Amerika itu punya khasnya gitu ya. Buat yang mau ngejar scholarship buat LPDP sama Aminef Fulbright, silakan juga hubungi saya. Saya punya tips-tips. Writing essay, nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya kita ada kesempatan gitu ya. Proofread bisa Kak, ya, tapi di luar dari yang tadi Kak, ya, proofread itu bisa, tapi di luar dari yang harga yang tadi. Karena proofread itu bisa dibilang eh, kadang-kadang kan proofread itu kan harus ada statementnya kayak beberapa dosen bilang boleh di proofread tapi ada statement dari si proofreadernya. Jadi kita akan buatkan statement proofreading. Karena kalau if you think about it, AI can proofread, right? But the lecturer needs, or whatever it is, the audience needs some kind of legitimacy on how you show that it is indeed it has been proofread gitu ya. Nah kayak tuh proofread bingung kan ya. You can reach me on the group. I am on the group. I am inside the group. Ya tadi saya grammarnya salah terus teman-teman, tapi I don't think it matters ya. Sekali lagi, deliverability itu dalam komunikasi itu beda-beda. Untuk IELTS harus gini, untuk ngomong harus gini. Jadi siapa tahu teman-temannya you've been thinking so hard about something that it doesn't really affect anything, doesn't really matter gitu ya. Thank you Pak Gilang ya. Saya kalau ngomong belibet, tapi thank you Pak Gilang. Oke guys, you can address. Saya pengen teman-teman di WhatsApp tuh rame ya. Ya, saya mau pakai voice note, kayak mau apa. Tapi yang berhubungan dengan IELTS ya, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Kayak gitu. Stay safe teman-teman yang ada di daerah yang sedang sekarang lagi panas-panasnya, lagi apa ricuh-ricuhnya. I think mungkin motivasi teman-teman keluar lagi karena sekarang gitu ya. But I don't want to talk about politics right now. But I hope you can get what you want. Okay, I hope you can get what you need ya. Itu aja mungkin tutup, silakan Pak. The price time nah. Pas Bu Santi atau Santi kita akan hubungi langsung ya. Nanti yang ada akan di WhatsApp ya. Pemenangnya siapa saja. Nggak akan diumumin sekarang ya. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Karena kita butuh kayak transfer dan kawan-kawan kan lama ya. Jadi mending kalau udah ada kita private supaya lebih enak. Gitu aja, silakan Pak Faiz untuk menutup acara. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Rustian atas pemaparan materi dan juga informasi-informasi dan offer-offer untuk produk-produknya yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya juga. Sekarang, eh sebenarnya karena kendala waktu juga, saya akan memberitahukan beberapa pointer-pointer lagi. Bagi teman-teman yang sudah membayar untuk ikut tes simulasi speaking, nanti tes simulasi akan dijadwalkan di hari yang berbeda, nanti akan dihubungi secara personal oleh tim kami juga, melalui grup ataupun melalui WA. Dan juga terkait door prize akan diundikan dan di-share di grup. Jadi bagi teman-teman nanti yang memang namanya tadi masuk undian dan memang memenangkan door prize-nya nanti setelah diundi dan setelah namanya keluar bisa langsung hubungi tim kami saja. Oke. Sekarang karena kita telah sampai di penghujung acara webinar Strategi Sukses L, kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Rustian. Sekali lagi, terima kasih juga bagi seluruh peserta, seluruh teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah mengawali dan menyertai kegiatan kami dari sore tadi. Semoga apa yang bisa kita dapatkan dari hari ini menjadi bekal dan motivasi dan juga menjadi ilmu-ilmu yang akan kita gunakan, terutama untuk menghadapi dan meraih kesuksesan dalam tes IELTS. Saya selaku MC Muhammad Faiz Akbar yang telah memandu acara mewakili segenap panitia yang bertugas. Memohon maaf atas segala kecacatan dan kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay safe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih teman-teman. Semoga aman ya. Thank you, Thank you Kak everyone. Rustian. Ya, sama-sama. Stay safe everyone.